Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, di hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, kita kembali dalam pembelajaran secara online atau daring jarak jauh bersama Pak Guru di kelas 6 Min 1 Pasir. Untuk hari ini pelajaran matematika. Namun sebelum masuk pada pelajaran, apa kabarnya semuanya para siswa? Mudah-mudahan semuanya baik, sehat semuanya ya. Nah, selalu tetap jaga diri, jaga kesehatan, dan insya Allah pada saatnya nanti pemerintah sudah mengizinkan untuk kita tetap muka, insya Allah ada saatnya kita ketemu di ruang kelas. Para siswa, pelajaran pada hari ini adalah tentang keliling dan luas lingkaran. Nah, dalam kehidupan keseharian kita tentu kita sering melihat benda-benda yang berbentuk lingkaran. Nah, untuk mengetahui berapa kelilingnya dan berapa luasnya, mari kita pelajari pelajaran hari ini. Dan tentu harapan Pak Guru setelah selesainya pelajaran ini, kalian dapat mengetahui cara menghitung keliling lingkaran dan menghitung luas lingkaran. Karena ini pelajaran pokok dan penting yang biasa sudah berada di setiap kali ujian di sekolah atau ulangan di sekolah, ini selalu muncul tentang luas dan keliling lingkaran. Baik para siswa, jadi dalam keseharian kalian nanti akan menemukan berbagai bentuk lingkaran yang bisa kalian sebutkan di dalam keseharian kita. Salah satu contohnya adalah melihat jam dinding berbentuk lingkaran, roda sepeda berbentuk lingkaran, dan roda kendaraan lainnya itu adalah lingkaran. Nah, bagaimana cara menentukannya? Ayo kita belajar pada hari ini, masuk pada pelajaran. Ya, ini pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Pak Guru terbesar dulu. Ya, ini materinya. Ya, bahwa pelajaran kita hari ini terkait dengan keliling dan luas lingkaran. Ini apa itu keliling? Keliling lingkaran adalah bagian dari satu titik yang berangkat ke titik yang lain, itu adalah lingkaran, diputar menjadi satu putaran. Seperti contoh gambar ini ya, ada lingkaran nih. Ini sudah pernah pelajari pelajaran yang lalu. Ini lingkaran. Ya, keseluruhannya ini ya, melingkar. Ya. Kalau hanya ini saja dari C ke B ini namanya kemarin busur ya, busur. Sedangkan dari C ke O ini namanya jari-jari. Itu sudah kita pelajari. Baik, lingkaran memiliki panjang jari-jari dan panjang diameter. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat. Ini O, titik pusat. Kemudian pada satu titik di lingkaran, titik C, titik B, itu kalau nanti ada E, F, dan sebagainya banyak di lingkaran, tergantung aja mau taruh titik, baru ditarik dari titik tengah, titik pusat ke titik yang di lingkaran itu sendiri, itu namanya diameter, jari-jari. Sedangkan diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, ya, yang melalui titik pusat. Nah, ini tidak ada diameternya, kecuali kalau di sini taruh E, baru tarik dari C ke E melalui titik O. So, tarik, itu namanya diameter. Jadi diameter adalah, kalau dibahasakan, diameter adalah 2 kali jari-jari. Kalau jari-jarinya 10, diameternya 20. Itu. Nah, baik, berikutnya. Kita bicara tentang sebuah keliling lingkaran, maka harus mengenal rumusnya dulu.
Ini diingat-ingat untuk mencari sebuah lingkaran, maka mencari keliling lingkaran, maka yang muncul rumusnya adalah K sama dengan Pi kali D, Pi kali D. Atau K sama dengan 2 kali Pi kali R. Itu kalau ketahuan R-nya. Kalau ketahuan D-nya itu lebih singkat lagi. Kalau ketahuan R-nya, tak kali 2 aja R-nya. Ya. Tuh. Tinggal kita lihat bahwa K adalah keliling, nanti yang kita cari. Kemudian D adalah diameter lingkaran. R adalah jari-jari lingkaran. Dan Pi adalah bisa 22/7 atau 3,14. Kapan 22/7 digunakan? Jika di hitungan yang ditawarkan dalam soal itu ada angka 7, maka yang dipakai adalah 22/7. Atau ada angka 7, faktor 7, serta kelipatan 7. Misalnya 14, 21, itu kan kelipatan 7. Kalau ada angka-angka itu, maka yang digunakan adalah 22/7. Kalau bukan kelipatan 7 atau faktor 7, maka yang dipakai 3,14. Ini yang digunakan ya. Ini 3,14. Contoh, misalnya jari-jarinya 5. Nah, 5 kan bukan faktor 7 dan bukan kelipatan 7. 10, 9, 8. Nah, itu bukan faktor 7. Maka yang digunakan adalah 3,14. Baik. Contoh soal. Contoh soalnya. K yang dimuncul, tentukan keliling lingkaran pada gambar di samping. Apa yang ketahuan? Yang diketahui adalah jari-jarinya 14. Maka kita pakai rumus. K sama dengan 2 dikali V kali R. Karena 14, maka 14 adalah kelipatan dari 7 atau bagian dari 7. Ya. 7 tambah 7, 14. Ya, ada angka 7-nya kita sebut. Maka turunannya 2 dikali Pi-nya 22/7 kali 14. Kemudian muncul turunannya lagi. Nah, kenapa jadi 22 aja? Karena 14 dibagi 7 sama dengan 2, jadi berubah. Jadi kalau ada pecahan begitu caranya. Jadi yang muncul adalah 2 kali 22 kali 2. 22 kali 2 sama dengan 44 dan dikali 2 hasilnya 88 cm. Jadi keliling gambar ini adalah 88 cm ya. Kemudian diketahui keliling sekarang. Keliling yang ketahuan duluan. Maka minta dicarikan jari-jarinya. Maka caranya adalah tetap aja rumus dipakai. K sama dengan Pi kali D. Maka K-nya ketahuan keliling 62,8 sama dengan Pi. Nah, ini. Pi-nya berapa? 3,14 dikali D. Nah, yang belum berangka adalah D. D sama dengan 62,8 per 3,14. Pakai kalkulator kalau tidak bisa. Maka hasilnya sama dengan 20 cm. Jadi, nah ini muncul ya. Tuh. Baik, selanjutnya kita bicara tentang luas lingkaran. Kuncinya tadi di keliling. Jika ada angka 7 dan kelipatan 7 serta faktor 7, maka harus kita gunakan 22/7. Jika bukan kelipatan 7, bukan angka 7 dan bukan faktor 7, maka kita gunakan angka 3,14. Ya, faktor 7 apa? Misalnya 3,5 itu faktor 7. Ya. 0,7 itu 1,4 itu faktor 7 namanya. Baik, rumus menyelesaikan soal lingkaran ini rumusnya. Luas sama dengan Pi kali R kali R atau Pi kali R kuadrat. L bermakna luas lingkaran, R bermakna jari-jari seperti biasa. Pi bermakna 22/7 atau 3,14. Sama di atas, jika ada angka 7, ada kelipatan 7 atau faktor 7, maka digunakan 22/7. Contoh soal. Tentukan luas lingkaran yang panjang diameternya 42 cm.
Maka penyelesaiannya adalah ketahuan diameternya ketahuan 42 cm, maka pasang rumus R sama dengan setengah diameter sama dengan 1/2 dikali 42 sama dengan 21. Itu sudah ya. Itu jari-jarinya. Berikutnya, luasnya berapa? Luasnya adalah ini rumusnya pi kali R sama dengan 22/7 kali R-nya 21 kali 21. Maka kita akan menghitung 22/7 kali 21. Hilangkan pecahannya menjadi 21 dibagi 7 sama dengan 3. Maka hasilnya 22 dikali 3 dikali 21. Pakai kalkulator supaya cepat. 22 dikali 3. 3 dari mana? 3 dari 21 dibagi 7. Tinggal 3. Maka 22 dikali 3 kali 21. Sama dengan 1386. Oke. Berikutnya, tentukan luas bangun datar di samping. Nih, karena hilang setengah, sisanya 3/4-nya. 1/4 hilang ya. Ini kan 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Jadi kalau satu lingkaran itu 4/4. Maka gunakan rumus ini. Luas lingkaran adalah 3/4 kali sekian. Nih, terus turunannya ke bawah. Insya Allah. Terus ikuti langkah-langkah ini dari atas. Cara-caranya sering diulang-ulang ya. Sering mengulang-ulang. Kalau tidak sering mengulang-ulang, kalian tidak akan pernah paham tentang matematika. Kemudian ketika berbentuk campuran seperti ini, ya, ini cara menyelesaikannya panjang ya, ke bawah turunkan ya, pahami. Jadi setengah dulu, setengah lingkaran maksudnya. Ini kan setengah lingkaran, saya setengah lingkaran ya. Dikali pi kali R kali R, maka setengah ini dapat dari mana 7 ini? 7 dapatnya dari panjang diameternya. Ini dari titik tengah sini ke pinggir ke titik lingkaran. 20 dikurang 27 keseluruhannya dikurang 20. Hasilnya sama dengan nih 7. Sedangkan karena diameternya 7 maka jari-jarinya 7 maka diameternya sama dengan 14 ini ada di bawahnya ya. Ada di bawahnya. Ya. Ini luas segitiga sama kakinya, ini rumus-rumus masih kelas 5 kalian sudah dipelajarkan kan tentang gambar itu. Sekarang kita tinggal belajar luas lingkaran. Baik. Ini pelajaran kita dan selanjutnya kalian nanti akan mempelajari atau berlatih dengan soal tentang ini. Silakan kalian nanti buka materi ini sambil menyelesaikan soal-soalnya ya. Ini. Oke, kita kembali ke atas. Ya, ini. Ya, oke, Pak Guru urut dari atas. Ini kita baca dulu. Nih. Terus ya, baca. Stop bisa. Oke. Terus nah. Tuh, bisa kalian di stop dulu di tayangan videonya. Ya. Ini caranya. Kemudian contoh soalnya, cara menyelesaikan. Kemudian nih panjang ke bawah dipanjangkan ya. Jangan sayang dengan kertas bukunya. Harus dipanjangkan, jangan mengerjakan soal satu kemudian langsung jawaban, itu salah. Ya, harus ada hitungannya. Baik, demikian pelajaran kita pada hari ini matematika. Selamat berlatih di soal yang akan Pak Guru share nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.